selamat siang semuanya. Oke, welcome. Ini kita mulai admit beberapa partisipan. I would like to welcome everyone to join today's event. Selamat datang di sesi webinar tentang internship by Merlion School. Oke, saya nyapa dulu ya. Di sini ada murid, ada siswa, ada guru, juga ada orang tua. Selamat siang, welcome. Mari kita beri 1-2 menit untuk menunggu peserta-peserta yang lain mulai masukin ruangan. Untuk siswa Merlion, thank you so much for coming and joining. Kalau yang belum yang sudah masuk di sini, tolong diinfo teman-temannya ya, yang belum join untuk di-share link-nya supaya bisa join untuk para siswa. Sedangkan untuk para orang tua juga terima kasih banyak atas kehadirannya. Boleh diajak para orang tua yang lain untuk mengikuti sesi webinar yang sangat spesial yang hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Bu Dina. Selamat siang. siang. Udah undangin teman-teman dan para orang. Hi, Budina. Yeah, I think Miss Lilin's internet is not very stable. Oh, yeah, okay. Yes. So give us just a minute. We will be right there. Hi, Miss Anna. Okay. I just got disconnected. I'm so sorry. You did miss, but you're back now. Okay. Thank you so much. Oke, selamat datang semuanya. Oke, ini udah ada 72 peserta di sini. Saya akan buka sesinya. Selamat siang, good afternoon. Selamat datang dalam sesi webinar internship by Merlion School. Saya di sini, Lilin, selaku host untuk webinar hari ini akan memandu, saya panggil teman-teman semua ya, untuk menyaksikan, sama-sama belajar dan bertukar pikiran dengan para ahlinya di sini. Oke, saya akan sapa, selamat siang, Merlion students, welcome. Thank you so much for joining. Thank you so much for participating our Independence Day activity at school today, and also for teachers and making it back here on time. Saya juga mau mengucapkan terima kasih ke para orang tua yang telah menyempatkan untuk hadir. Kemudian juga guru, teachers, thank you so much for joining. Staff, and also I would like to say profound gratitude to our, terima kasih banyak untuk speaker kita hari ini untuk bergabung. Oke, agendanya hari ini yang pertama akan dimulai dengan opening speech oleh Miss Mega. So setelah ini kita akan ada Miss Mega untuk memberikan opening speech. Setelah itu akan dilanjutkan oleh benefit internship yang akan disampaikan oleh Miss Tatiana. Kemudian akan ada, kemudian dilanjutkan dengan sesi internship dan strengths oleh Budina. Kemudian closing. Jadi kita targetnya akan selesai kira-kira di jam 3.30. We'll see how it goes today. Let's try to make it start and end on time. Oke, semoga sesi hari ini diberi kelancaran dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akan beri kesempatan ke Miss Mega. Miss Mega, apakah sudah? Iya, Miss, thank you. Oke, silakan Miss Mega. Selamat siang dan saya persilakan. Miss Mega selaku kepala sekolah ya, kepala sekolah SMP dan SMA Merlion School. Silakan Miss Mega. Yeah, thank you, Miss Lilin. Good afternoon, parents, teachers, students, and human team. I hope everyone is in good health. Thank you for joining us today and allowing us to introduce our internship program for all students in our school. This is a great opportunity for us to understand better about the internship program, the benefit, and how this program will help our students for their future needs. I could relate classic cute
quote from Confucius, I hear and I forget, I see and I remember, and I do and I understand. With our program, there is a related. We are trying to bring our students as close as possible to the real life situation. We want our students to taste a different style of learning outside the school for at least a week in 1 year. They will do intern in a chosen company in order to learn specific skill or field, and hopefully they understand better about some rules in real situation outside the classroom. Parents, teacher, and student, this afternoon we invited very special speakers who are very capable in sharing information and experience in handling internship for students. I do hope that we will learn more about internship, and please use this opportunity to ask what you inquire about. I welcome Budina and Miss Tatiana. Thank you for spending your precious time for Melayan School. For Miss Lilin, our head of foundation, thank you for your support. For parents, teacher, and student, also human team, welcome and please enjoy this afternoon internship talk. Salam sehat. Thank you. Okay. Thank you so much, Miss Mega. Terima kasih banyak, Miss Mega, untuk opening speech-nya. Without a further ado, I will introduce or I will invite the first speaker, Miss Tatiana. So Miss Tatiana is public relation in Merlion School. She is also the savvy communicator in the human, at the same time, education enthusiast. So Miss Tatiana, how are you today? Hi, Miss. I am very good. Thank you. How are you? I'm doing great. I'm excited to hear what you're going to share today. So I'll pass the mic to you to start. Great. Thank you so much. Good afternoon, everyone. I'm so happy to be here with you guys again today to talk about our internship program in Merlion School. So before we start talking about the actual internship program, I would like to ask you to answer a quick survey. So if you are a student or if you are a parent, kindly open the browser www.menti.com in your browser, the website, and use the code 37713686 and answer the question that will show to you. The question says, have you chosen what career pathway you want to take? So if you're a student, have you chosen what career pathway you want to take once you leave high school, once you leave pre-university? And if you're a parent, have your children already chosen what career pathway they want to take? So I'll give you a minute to do that. Should be quickly, shouldn't take too long. So the 1 minute starts now. Okay, great. Let me open the results. So we had 26 participants who answered the survey. And we have, let me share the screen here so you can see what I'm seeing. We have 42% out of the 26 who responded who say yes, they have already chosen, and 58%
who have not yet chosen their career pathway. And that's totally normal. Not everyone has chosen what they want to do by the time that they reach high school. And research actually shows that 95% of high school students don't know what they want to do. They're not sure of what they want to do or what major they want to enroll in once they finish high school. And 25% of students have their parents pick their career for them because they don't know what to do when it's time to choose a university and a major to enroll in. Furthermore, 1/3, so 1 out of every 3 students enrolled in a bachelor's degree program changed majors throughout their university life. And 1 out of 10 students have changed it more than once. Why am I sharing these statistics with you guys? Because when we talk about internship and the internship program that Merlion School will be offering from this academic year onwards will help you to explore all the different fields that you're interested in to see whether that's actually what you're interested in real life. And the question is, how can we together, when I say we, I mean parents, school community, guide our students to avoid being part of those statistics. Nobody wants to start in university and then start over again and do that trial and error when you're already in university. So if we are able to discover what are our strengths and our passions and our areas of interest early on, when we're still in secondary school or in high school, then the chances of us choosing what we want to do in university are much higher. So I want to share with you very quickly what we have been doing in Merlion School in terms of helping students to find their strengths and their passions. As you know, we have the 4 pillars, and they are pillars that we call them provocation subjects. Basically, they will inspire students. And then we have the enhancement subjects, which are the power subjects that will teach them or show them the way towards what area they are passionate about. And we also have here at Merlion School, we are a strength-based school. So if you look at this graph here, what it means is that all the pink areas are the areas that have been explored, and all of the gray areas are the areas that have not been explored, or, you know, that we shut the door to exploration, and they could actually be strengths of our students. So what we are aiming to do is, through our curriculum and also through the internship program, show students all the different areas so that they can eventually find their strength and then work on it, and that will help them choose what they want to do in the future as well. So let's talk a little bit more in specific about the internship program that we will be having in Merlion School. When you received the letter about this internship event, we also sent you a link to a Google form, and some of you have sent questions. So this overview today will be based on the questions that you have sent. And if you still have any more questions, please feel free to open the Google form and add the other questions that you have as well, and we will be more than happy to answer them for you. The internship program will go from secondary 1 all the way to pre-university 2, and it will happen once a year for 5 working days. And this is during school time. So I think one of the questions that we received was, is this going to be during the holidays, or is this going to be during the academic year? It's going to be during the academic year. So not during the students' holidays, because it's part of their curriculum. For secondary 1, 2, and 3, there are determined areas where they will be doing their internship. So secondary 1 students will be doing their internship in the culinary sector. Secondary 2 will be doing it in the creative industry, and secondary 3 will be doing it in the manufacture industry,
sector and also startups. And then from secondary 4 to pre-university 2, where students are a little bit older and might already have a few ideas of what they want to do once they graduate, they get to choose their internship area based on what they are interested in and also their strengths. So they get to pick. So one of the questions that we received, is there an internship in the area of architecture? So if your child is interested, or if you're interested in architecture and you are in secondary 4, pre-U1 or pre-U2, you may choose to do your internship in that area. And Merlion School will provide documents to prove that you are a student and endorse you to that internship. Another question we have received is whether or not transportation will be provided by the parents for the internship. And the answer to that is yes, because students will be interning in different places. And we don't know where, like how far it is from Merlion School or how far it is from your house. So the internship, the transportation to the internship program will be by the parents of the students. So this is a very quick overview of what the program looks like. And we'll have a quick look as well at the benefits. So obviously there are some very clear benefits. The students get to experience their area of interest and see if that's really what they're interested in, or if they would like to try something else the next academic year to see if they would like to do something else. They will gain experience and practice skills like networking, communication, teamwork, problem solving, emotional intelligence, etc. Things that in the classroom we talk to students about in the Living Circle, in Mindful Me and other subjects as well, but that you really fully live that in the real work situation through internship. And also for the students who have, as you know, we don't have the UNAS exam anymore. But we still have the practical exam, and the internship will serve as the student's practical exam, also supporting the Indonesian government new curriculum that is encouraging schools to give exams which are more hands-on and not just paper-based. So that's also another benefit. But as everything in life, not everything is always 100% perfect. Whenever we have benefits, most of the times we also have drawbacks, and we want to be open and honest and clear with you about what are the drawbacks of the internship. And the students will be missing 5 days of school because it will be during the curriculum time. And also there might be some struggle choosing in what area they want to intern in. So these are the two of the main drawbacks. And although students might be unsure of which area they want to intern in, we believe that we rather have that problem or that challenge when students are in school rather than when they have to make a decision into what major they want to take when they go to university. And this also opens the door to communicate and talk about what they want to do in the future and what are their areas of interest, and cut down some of the things that maybe they already know that they don't want to do, and so on. And then I'd like to talk to you a little bit about universities. And a lot of parents come to us in Merlion School and they ask about university acceptance and what do we have to do to get accepted to university, or we don't want to participate in the internship program because we believe that that is time taken from the curriculum and the students should study for exams. So we do hear a lot of feedback from the parents, and we would like to talk to you a little bit more about that feedback. When students apply to go to college, the very basic requirement is, of course, proven schooling, so formal or informal, and obviously good scores. But my question is, what makes you as a student or your child as a student stand out from the other applicants? In the world, there are over 600 million high school students. We know that not all of them will go to university, but a very big portion of them will go to university.
Harvard, which is an Ivy League university that I'm sure all of you have heard about, per year receives 60,000 applications of students who want to study there, and their acceptance is just of around 2,000 applicants. So there are 60,000 people fighting for a place in Harvard, and only 2,000 are accepted. Same is true for Stanford. So in average, research shows that Ivy League universities accept only 3 to 5% of the applicants per year. So what will put you in that 3 to 5%? Because I am sure that more than 3 to 5% of students who apply to Ivy League universities have top scores. They have been trying very hard for many years to get top scores, and a lot of them have. So what makes you stand out from all the other A students, for example? And of course, it's more than just good scores. So if 5,000 people apply and they all have good scores, how will they choose the 2,000? So they're looking at projects, they're looking at community service, they're looking at internships, they're looking at extra activities. So once again, what makes you stand out from the other applicants? And I have a real life story to share with you about this, and also to show you that it's not just about good scores. So I have a brother, a younger brother, and he went to university in the United States. And when he went to university, when he was going through his process, he applied to 10 different universities. So 3 very easy ones to get in so that he would be sure to get in something that he liked to do. 4 that were average standard, and then 3 that were top Ivy League universities. And out of the 10 universities that he applied to, he got accepted to 8 of them. And he was a good student, but he was not the best in his class. And he got a scholarship for every university he applied to. The university he ended up choosing gave him a 50% tuition fee scholarship, Seton Hall in New Jersey, where he studied sports management. And the reason why he was not only accepted, but he also got a very good scholarship that covered both his academic studies, but also his living costs, was because when he was in school, he worked in projects that involved community service. So they built a windmill to produce electricity for a poor community. Back then we were living in Thailand. And also he founded the school radio station. So those things are the things that will make you stand out from everybody else. And that is why we are bringing in the internship and the different projects that we have in Merlion School. So this is what we have for now in terms of overviewing you on the internship and why we're doing it, the importance of doing it, and the importance of also having your support, parents, in the internship program and the internship time, so that the students can really make the most out of it and reflect whether that's the area that they're interested in to pursue in the future, or if they would like to continue trying and exploring different areas because they're not sure yet. So that's it from me. Thank you very much. And I'll pass it back to Ms. Lilin. Thank you. Okay, thank you so much, Ms. Tatiana. Very interesting insights about the next pathway of education. And I do hope that this is another eye-opening information for us all here. Semoga bermanfaat informasinya dan memberi wawasan lebih luas tentang apa sih yang harus dipersiapkan untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Oke. Tadi saya sudah share Google Form. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman di sini tentang program ini, bisa di-share di situ. Nanti kita akan waktu untuk menjawab. Sesi berikutnya saya akan undang pembicara kedua yang sangat spesial. Mentor saya pribadi, a person that I really look up into, Budina Syarif. Budina, are you? Oke, ya Budina Syarifah. Terima kasih banyak Budina udah disempatkan
waktunya. Jadi Bu Dina ini kalau saya intronya sedikit, ini mungkin sedikit di antara banyak ya. Bu Dina ini founder dari AB Home, salah satu sekolah super keren di Bogor. Kalau ada waktu boleh mampir ke sekolahnya Bu Dina. Kemudian Bu Dina adalah seorang talent mapping practitioner dan beliau juga internship curriculum expert and designer. Gitu. Oh, Selamat siang Bu Dina. selamat siang. Ya, oke. Langsung? Ya, Bu Dina, makasih banyak udah disempatin. Bu, Ya. saya boleh tanya sedikit, Bu, sebelum masuk ke materi? Boleh, silahkan. Ya. Boleh. Bu Dina, saya kepingin menggunakan kesempatan ini untuk tanya ke Bu Dina tentang pengalaman internship sendiri Bu Dina. Ceritanya cukup menginspirasi buat saya. Boleh nggak Bu di-share sedikit di sini? Tentang apa ya? Tadi terputus, Miss? Oke, maaf terputus. Bu Dina boleh nggak ini sedikit cerita tentang pengalaman internship untuk kedua putra Bu Dina? Oh iya, oke. Terima kasih. Nanti ada videonya sebenarnya nanti saya bahas. Oke. Gitu. Siap kalau gitu. Silakan Bu Okay. Dina waktu dan tempat. Ya. Nanti saya jelaskan ya. Oke, terima kasih Miss Lilin. Good afternoon all. Thank you for inviting me. My name is Dina Sarifa. Currently living in Bogor. My daily activities is at AB Home Education, which have a level of kindergarten, elementary, junior high school, and we have a community-based education programs. I graduated with a bachelor degrees in mining engineering and worked for 10 years in coal mines, then resigned and took a master in education management and continue my doctoral degree in human resources management with the topic of talent management resource. Talent management resource and research. I haven't spoken English a long time since switching from mining engineering to education. So it will better if I convey more Indonesian. Ya, daripada nanti membingungkan bahasa Inggris saya. Gitu ya. Silakan Bu Dina. Soalnya saya udah lama nggak pakai bahasa Inggris. Nanti agak bingung. Ya, mungkin saya lebih aman. Ya, lancar kalau bahasa Indonesia. Maaf ya, Miss Tatiana dan Bapak Ibu guru yang lain. Gitu ya. Oke, saya izin share dulu. Bentar. Share dulu ya, Miss, file saya. Nanti ada video yang tentang itu. Bentar ya, saya cek dulu. Oke. Saya share. Saya bisa share ya kan? Sudah bisa, Bu Dina udah co-host. Oke, udah kelihatan? Ini udah nampak. Oke. Udah nampak, Ibu. Aman. Ya, oke. Terima kasih ya. Ini internship introduction. Sebenarnya kalau tentang magang sendiri itu ada tiga bagian. Satu untuk orang tua, satu untuk kurikulum guru, kemudian yang ketiga untuk murid. Jadi ada pengantar, masing-masing ada materinya. Tapi ini saya buka semuanya untuk keseluruhan saja ya. Oke. Ini kelihatan ya? Sebentar, kelihatan Ibu. Sebentar saya. Okay, here are some question if you hear the word of internship. Bisa kelihatan? Ini masih belum, yang ini belum. Tadi kelihatan yang pohon. Oke. Sebentar. Saya harus saya balik lagi dulu. Boleh Ibu, silakan.
Yang pohon ya. Nah, Ya. nih, ini beberapa pertanyaan kalau kita mendengar kata magang, ya. Jadi apa sih yang terbayang ketika mendengar kata magang? Jadi saya pelan-pelan karena pakai bahasa Indonesia ya. Terus apa yang terbayang ketika mendengar anak SD magang? Jadi kalau tadi Miss Tatiana bilang harus untuk apply university gitu ya, murid saya ada yang banyak murid saya yang ada kuliah di Jepang, ada yang di Singapura, ada yang di Australia, kemudian ia apply di Columbia University juga ada. Nah itu mereka menuliskan pengalaman meaningful experience-nya salah satunya dengan magang, dan itu bagus sekali untuk bahan essay ya, dan essay itu kan 1.500 kata ya. Nah, itu lebih bagus dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang bermakna yang membuat ketika wawancara itu bermakna sekali, dan karena kita mengalami pengalaman langsung ya. Tapi itu tidak bisa kalau tiba-tiba kalau tiba-tiba ya harus dicicil. Nah, idealnya memang sejak SD, tapi nanti kalau SMP ada yang magang, SMA ada yang magang, itu bisa ya. Sepanjang open mind ya, kemudian segera take action to moving forward gitu ya. Nah, kemudian apa itu magang? Lalu apa bedanya dengan training, workshop gitu? Apa bedanya? Itu berbeda ya. Lalu apa sih tujuannya magang gitu? Apa sih purpose? What is the purpose of internship gitu? Kemudian when do we need internship? Jadi mulai kapan sih kita perlu magang gitu? Kalau tadi saya tuliskan ada SD, berarti starting from elementary school actually. Ya, kemudian bagaimana supaya tujuan dan pelaksanaan magang tercapai dengan efektif efisien? Nah, itu perlu ada teknisnya, ya, perlu ada tahapannya. Kemudian why internship is so important. Nah, itu nanti ya, dan itu terasanya ketika SMA. Ketika kita apply university, ketika kita ada interview, dan interview itu paling bagus ketika yang diinterview itu menjelaskan dengan sesuatu yang memang dia alami dan bermakna buat dia. Itu kelihatan sekali gitu. Dan itu pengalaman murid-murid saya seperti itu. Ya, di portofolionya itu penuh dengan aktivitas yang relate sama strength-nya, relate sama talent-nya, relate dengan passion-nya gitu. Nah, bagaimana magang dalam pembelajaran di rumah dan sekolah? Jadi ini kalau ini banyak bapak dan ibu orang tua murid, magang itu tidak cukup ya kalau hanya di sekolah, berarti butuh juga magang yang dihandle atau dikoordinasi, dibuat oleh rumah, program di rumah. Jadi itu lebih lengkap. Jadi di sekolah sudah ada, di rumah ditambah gitu. Karena di sekolah itu ada yang bentuknya itu klasikal, ada yang bentuknya tidak langsung menjurus pada strength-nya anak-anak gitu. Jadi perlu yang individual. Yang individual tentu base-nya dibuat oleh rumah. Nanti minta surat dari orang tua, minta surat dari sekolah gitu. Bisa surat pengantar dari sekolah. Jadi itu lebih bagus gitu. Di sekolah ada, di rumah dilengkapi lebih banyak lagi. Kapan itu? Berarti ketika liburan semester, ketika ada long weekend, ketika ada jeda antar semester gitu ya. Nah, itu biasanya orang tua mengambil waktu untuk anak-anaknya magang. Misal ketika kelas meeting lalu anaknya tidak ikut apa-apa, itu bisa ikut bisa magang gitu. Yang organize oleh parents ya gitu. Nah, saya akan memberikan video magang, ada 2 video magang. Satu, ini video magang level 1 supaya nanti bisa kelihatan, oh yang level 1 tuh seperti ini. Lalu nanti ada video berikutnya yang sudah level tinggi lagi, sehingga kelihatan tuh bedanya apa yang dilakukan untuk anak-anak yang magang di level 1 dan ada yang di magang level berikutnya, level 2 ya. Silahkan dilihat. Miss nanti dikasih tahu ya kalau ini videonya enggak terlihat misal gitu ya. Oke, baik Bu. Ya, Baik, ini saya Miss. klik dulu.
Sebentar. Apakah terlihat? Masih loading kelihatannya. Oh, loading. Kelihatan? Belum bergerak. Kok pause ini? Kok pause ya? Oh, kok kenapa ya? Oh, oke. Ini harus dari sini berarti. Maaf. Mungkin dari sini. Saya share di sini. Ini kelihatan? Ya, kelihatan, Bu. Bisa. Oke, dari sini aja ya. Ya, Boleh, silakan, Ibu. kelihatan. Kelihatan, suara juga Oke. aman. Oke. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. The storms we chase are leading us. Love is all we'll ever trust. We'll go through the wastelands, through the highways, till our shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Hai, kita mau kemana? Kita mau ke rumah yang bertugas untuk magang. Oke, itu satu ya tentang magang. Nah, kita satu lagi ada videonya tentang magang juga. Coba dilihat ya bedanya. Tadi kan masih yang level 1 ya. Ini yang untuk level berikutnya ya. Coba di info ya, Miss. Bisa nggak ya? Oke, Bu. Coba. Kelihatan? Ya, udah loading ini. But don't understand anything? Learn first. Forget later. These are all. Now I'm very confident because I hear. Apa kelihatan? Ya, masih iklan. Oke, udah mulai. Siap, Bu. Oh, oke. Ini yang untuk level lebih atasnya ya. Silahkan. Assalamualaikum, nama saya Dina Sarifah. Saya yang menggawangi AB Home dari tahun 2015 sampai sekarang. Tentang magang di AB Home itu sudah menjadi sesuatu yang wajib ya buat anak-anak yang ada di magang. Magang itu fungsinya untuk mencari sumber ilmu dan cara belajar yang baru ya untuk generasi yang sekarang. Generasi sekarang itu generasi yang dinamis, yang mereka perlu sesuatu yang tidak out of date, dinamis, kemudian up to date, sumber ilmu langsung dari maestro, sehingga sesuai dengan karakter generasi yang sekarang. Magang itu merupakan cara belajar secara langsung terjun dalam bisnis proses
yang didampingi oleh maestro sesuai dengan bidang yang harusnya diminati bidangnya oleh anak-anak yang melewati proses magang. Tentu mulainya untuk menemukan magang itu yang sesuai dengan passionnya, tidak harus langsung ke passionnya, tapi mulai dari hal-hal yang umum dulu, kemudian baru nanti akan terlihat mana di bidang mana minatnya, di bakat apa dia akan berperan. Dengan magang anak-anak akan dapat ilmu yang up to date, real work, dan di dunia nyata real world. Magang yang disajikan APHOME berbeda dengan magang pada umumnya. Magang ala APHOME terbagi menjadi 3 level. Level 1 untuk usia 10 sampai 14 tahun, magang level 2 untuk usia 15 sampai 17 tahun, dan magang level 3 untuk usia 18 tahun dan seterusnya. Jadi waktu itu aku magang di Cirebon. Nama tempatnya itu Batik Hafian. Jadi aku itu magang di Rural Practice Trust, itu di kota Invercargill di New Zealand. Aku magang selama 6 bulan dan tentang peternakan sapi perah. Ya, jadi aku magangnya waktu itu di Primo Chocolate Factory Bali. Dia itu adalah salah satu produk lokal yang ada di Bali, dan itu bidangnya termasuk kuliner dan spesialis coklat organik. Karena aku juga penasaran sama proses pembuatan batik. Aku milih tempat magang itu karena aku pengen ngebandingin gimana sih sistem perah di luar negeri sama di dalam negeri itu kayak apa. Nah, makanya aku belajar ke New Zealand karena di New Zealand itu punya sistem perah yang bagus lah gitu buat sapi perah, lebih canggih. Di sana tuh mereka nerima orang-orang yang mau belajar tentang coklat, terus ada nyambungnya sama project aku yang pertama yang belum sempat magang sama sekali, itu tentang coklat. Aku jadi tahu cara bikin batik dari membuat dari awal sampai pewarnaannya, aku jadi tahu, sama aku jadi bisa melayani pelanggan. Pengalamannya itu yang pasti aku bisa ngerasain secara langsung mengolah coklat dari bean ke barnya kayak gimana, dari buahnya ke coklat-coklat yang udah di packing itu kayak gimana. Terus abis itu diajak ke kebun coklat juga, itu salah satu pengalaman yang seru. Abis itu apa lagi ya, jadi bisa puas aja belajar tentang coklatnya, soalnya di sana emang bener-bener diajarin secara langsung kayak mereka ngolah coklat kayak gimana, terus ada bahan apa aja yang dipakai. Pengalaman yang aku dapet itu aku di sana belajar tentang ngobatin sapi, lalu merah sapi, sampai ngasih makan, lalu juga nanam jenis-jenis tanaman, jenis-jenis rumput, itu semua aku pelajari di sana. Jadi udah kayak lengkap gitu, nggak perlu kemana-mana. Lalu juga kalau buat kesalahan sih pasti pernah ya, kesalahan besar, kesalahan kecil, tapi itu buat aku jadi mikir gitu loh, ini gimana sih biar nggak salah, lalu gimana sih cara nyelesain masalahnya. Nah itu lama-kelamaan nanti kita jadi kayak kebangun gitu sifat problem solvernya gitu ya. Makanya itu bisa kebiasa dari magang sih kalau aku banyak menyelesaikan masalah kayak gitu aja.
manfaatnya yang pastinya lebih kebuka pikirannya tentang kuliah, jadi lebih tahu mau jurusan apa. Terus apa lagi ya, jadi bisa bikin coklat bikin coklat secara langsung, sama tahu gitu loh kalau misalkan mereka di kebunnya kayak gimana, kayak misalkan itu pakai pestisida atau enggak, atau itu termasuk kebun yang organik gitu. Ya. Manfaat magang aku itu aku bisa dapat ilmu-ilmu ternak, nggak keganggu sama pelajaran, jadi fokus gitu ya, belajar tentang ternak, lalu aku belajar tentang etos kerja yang baik itu gimana, lalu juga aku jadi mantep sama karir aku ke depan gimana. Jadi karena udah bener-bener fokus gitu ya ke peternakan yang aku pengen, nah jadinya makin yakin gitu, ini jalan gue nih gitu. Gitu bro. Dengan magang kita bisa melihat anak-anak akan menemukan dirinya, menemukan passionnya, apa yang dia sukai, apa yang dia minati, dan bahkan di peran mana dia akan berperan. Magang sangat memberi gambaran pada karir masa depan anak-anak yang melewati magang. Oke, itu materinya tentang videonya ya. Sekarang saya kembali ke sini. Ya, jadi mungkin dengan melihat video tadi, beberapa yang di sini sudah bisa dijawab ya, apa yang tadi pertanyaan tadi yang terbayang ketika mendengar kata magang ya seperti tadi, kalau yang untuk anak kecil, yang SD seperti itu, yang SMA seperti itu, yang di video yang kedua. Lalu ya yang terbayang ketika anak SD magang ya kayak gitu, rame-rame gerombolan gitu ya. Kalau SMA udah mulai individual karena based on their strength, based on their passion gitu, jadi harus mulai bertanggung jawab pada apa yang mau dia capai untuk karirnya gitu. Jadi apa bedanya magang dengan training? Pasti berbeda. Kalau magang itu naturally involved in daily prosesnya yang natural ya, yang alamiah, yang ada di situ. Tapi kalau training atau workshop itu sepertinya biasanya disiapkan. Kalau misal kita workshop brownies gitu, berarti sudah ada telur, sudah dipisahkan putih telur, kuning telurnya, terigu sudah ditimbang, sudah ada di baskom masing-masing. Tapi kalau magang, bahkan telurnya aja mungkin masih ada di gudang gitu ya. Anak melihat apa yang ada alamiah ada di dalam proses itu gitu. Dan itu beda sekali, nanti membentuk karakternya akan berbeda ya. Kemudian tujuan magang terutama ada kalau magang level 1, 2, 3 itu ada tahapannya, nanti saya share. Kemudian kapan perlunya magang, starting from 10 years old ya, mulai 10 tahun sampai seterusnya. Sampai saya sekarang juga masih learn to maestro, saya masih magang terkait human resource, terkait talent management, saya merasa diri saya masih learn to maestro tentang talent mapping gitu ya. Itu makanya kalau kita membiasakan anak magang, dia menjadi anak yang pembelajar sepanjang hayat. Ya long life learning ya. Bisa karakternya seperti itu. Terus supaya tujuan pelaksanaan magang tercapai efektif efisien, berarti kalau di sekolah berarti butuh sekali bantuan orang tua untuk menjadi fasilitator, supporter terkait dengan apa yang sedang diinginkan anak-anak untuk masa depannya. Kemudian mengapa magang penting? Karena memang itu menjadi pengalaman bermakna yang meaningful experiences supaya menjadi, kalau saya ya penting banget anak-anak itu menulis esai yang nanti untuk apply university, untuk wawancara, apply scholarship misal, itu dia pasti akan diminta esai 1.500, rata-rata 1.500 kata. Itu bagus banget, bobotnya tinggi sekali, nilainya tinggi banget kalau menceritakan seluruh aktivitasnya yang aktual yang dia kerjakan dan bukan wacana, tapi sesuatu yang memang dia kerjakan, dan lebih bagus lagi kalau it's both contribution ya, berarti sudah mulai kontribusi ilmu gitu. Nah, itu bagus banget.
Ya, dan magang itu ada magang yang volunteering ya terkait dengan humanity itu bisa gitu, dan itu bagus banget gitu. Terus bagaimana magang dalam pembelajaran di rumah dan sekolah, mungkin suatu saat ada sesi detailnya, dan sekarang umum dulu aja ya. Jadi untuk tahapannya kalau magang itu 6 sampai 15, it's all about hobi ya, hobi. Jadi kita supaya anak-anak itu punya banyak tabungan muscle memory dan brain memorinya itu penuh dengan banyak wawasan gitu, sehingga dia mempunyai banyak hobi itu bagus gitu. Ya, sehingga nanti ketika dia bete di sini, bosan, get boring in something, dia bisa lari ke sesuatu yang masih di dalam hobi, lingkaran hobinya gitu. Lalu kemudian di usia 15 sampai 40 tahun mengejar passion ya. Passion itu mulai dikejar, diseriusin, ditajamkan itu mulai usia 15. Nanti usia 20-an sudah mulai menjurus pada karir-karir yang spesialis. Lalu nanti mulai 40 sudah mulai klik, close, tidak ngarah-ngarah lagi ke hobi tapi sudah follow passion, dan mulai usia 40 sudah mulai mission of life gitu ya. Sudah tidak mulai banyak spending money gitu, tapi mulai earning money from mission gitu. Jadi magang level 1 10 sampai 14, magang level 2 15 sampai 17, dan magang level 3 18 tahun ke atas mahasiswa. Saya sekarang mendampingi 20-an mahasiswa yang sedang magang di kami terkait manajemen, terkait personality, dan itu untuk anak-anak yang mahasiswa ya, magang level 3, dan dia kontribusi gitu. Dan nantinya akan mengarah pada personal mission, kemudian family mission, biasanya gitu. Ya, yang kalau terkait magang itu mengarahnya mesti menjadi sesuatu yang meaningful life. Kemudian konsep dasar magang, mungkin saya agak cepat ya nanti supaya bisa bertanya. Mengikuti proses alami, jadi bukan workshop. Jadi kalau ada yang nanya, anak saya sudah ikut workshop ini, ikut training ini, tapi itu sesuatu yang disetting, di environment-nya disetting. Tapi kalau magang itu proses alami, benar-benar alami mengikuti proses yang apapun yang ada di situ. Lalu anak mengerjakan apa? Apa saja yang bisa dikerjakan sejalan dengan usia tahapan perkembangannya. Jadi ikutin child development-nya ya, sesuai anak SD bisa ngerjain ini, oke, yang penting aman dan tidak merugikan tempat magang gitu. Kemudian yang kedua, konsep dasar magang itu harus tuntas terkait etik ya. Jadi di situ justru menguji etika yang sudah diajarkan di rumah, diuji ketika dia berada di luar, di umum. Apa yang terlihat, apakah anak itu humble, apakah anak itu ngebosi gitu, apakah anak tidak mau turun tangan, apakah anak itu helpful, friendly, dia menyapa pada semua orang meskipun itu karyawan rendahan gitu ya. Jadi itu terlihat sekali ketika anak-anak magang karena itu alamiah gitu. Dan selalu dipakai untuk menguji etos kerja. Mana anak-anak yang selalu helpful banget. Apa yang biasa dikerjakan dia ambil gitu dengan seizin orang yang sekitarnya yang tidak membahayakan, dan itu biasa terlihat kalau anak-anak sering kita terjunkan di magang, dan kita bisa dengan cepat orang tua maupun guru bisa memperbaiki apa yang anak-anak perlu diperbaiki secepat mungkin, tidak ketika menjelang mahasiswa gitu ya, itu sudah terlambat gitu. Kemudian magang itu perlu alokasi biaya belajar ya, seperti kita lihat tadi itu tadi 2 anak yang SMA, yang si Olive yang pertama yang magang di Batik Cirebon itu sekarang kelas 12. Yang video itu magang ketika dia kelas 10 ya. Kemudian yang kedua Tifa itu magang di Bali, dan dia banyak sekali magangnya tentang kuliner, dan sekarang dia kuliah di Turki, dia keterima juga di Malaysia tapi ambil yang Turki tentang jurusannya food technology ya, terkait teknologi pangan gitu di Malaysia. Di Malaysia saya lupa kampusnya, dan di Turki, tapi sepertinya dia akan ambil yang Turki. Kalau yang tadi Iban yang ketiga itu anak saya, dia magang di New Zealand 6 bulan. Sebelum-sebelumnya dari SD, SMP, dan SMA sebelum ke New Zealand dia
magang di banyak tempat, karena magang di New Zealand itu udah magang kontribusi, artinya dia sudah mulai menerapkan apa knowledge dan skill dia terkait peternakan sapi, yang dia bisa langsung akhirnya ketika tes dia serahkan portofolionya dan banyak sekali jejaknya. He has a lot of track magang sebelumnya yang terkait dengan peternakan sapi, sehingga ketika dites dan bahasa Inggris dan skor bahasa Inggrisnya ada yang harus IELTS skor minimal 6 kalau nggak salah, 6, kemudian matematika itu saja, kemudian tes dan diterima di New Zealand selama 6 bulan. Dan setelah itu pulang karena pandemi, harusnya dia lanjut di Politeknik di New Zealand, dia langsung nggak pakai tes, langsung dari magang itu langsung diterima. Tapi karena New Zealand lockdown selama pandemi, jadi dia kuliah sekarang di Indonesia di Farm Technology di IPB, Institut Pertanian Bogor gitu ya. Jadi sekarang nanti setelah lulus dari IPB tahun depan mudah-mudahan lulus selesai, dia akan kembali ke New Zealand untuk ambil ada yang menawari politeknik yang menawari dia sekalian untuk bekerja di sana gitu ya. Jadi butuh biaya belajar ya untuk kesananya, untuk akomodasinya, untuk makannya, untuk memberi souvenir ke tempat magang. Itu perlunya magang itu ada biaya di situ. Bahkan transportnya kalau kita lihat tadi yang anak-anak itu kan berangkatnya pakai mobil ya. Mobilnya berangkat ke tempat magang. Nah, itu kan ada juga pendampingnya. Berarti kan ada biaya di situ. Belum lagi nanti di akhir kan ada tanda terima kasih. Kemudian kalau anak itu memecahkan telur lah atau keramik yang pecah karena padahal itu sudah siap dijual. Nah, itu kan perlu ada, kalau saya menyebutnya biaya belajar untuk masing-masing anak itu ada gitu ya. Kemudian kuantitas dan kualitas sesuai tahapan usia perkembangan. Jadi konsep dasar magang itu mengikuti child development ya sesuai dengan usianya. Jadi SD itu seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa. Secara singkatnya saya sampaikan video yang tadi ya. Kemudian kalau sesuai usia, dari durasinya dari singkat ke lama. Dari yang mulai sebentar, kalau SD itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, misal setengah hari, dari yang lama. Kalau lama itu sampai yang tadi ya berbulan-bulan. Murid saya ada yang magang di Bangkok 4 bulan, ada yang di Kamboja 6 bulan, dan itu apa ya, karena level SMA dan dia sudah mandiri jadi bisa gitu. Dan sekarang dia kuliah di Malaysia gitu terkait sesuatu yang sama seperti di magangnya ya, tentang humanity. Kemudian grupnya dari grup besar, tadi SD lihat ya dari grup besar ada 5 atau 6 per kelompok, lalu SMP itu grupnya kecil bisa 2 atau 3 atau biasanya 3. Kalau nanti SMA mahasiswa mulai mandiri, kalau SMA belum pernah magang bisa 1 atau 2 gitu. Ya nanti lama-lama magang berikutnya diusahakan sendiri karena kan sudah menguji passion masing-masing dan nggak mungkin sama kan, setiap anak berbeda. Meskipun sama-sama dunia desain, tapi ada satunya visual design, ada yang satunya tentang marketing design, kan berbeda. Jadi perlunya untuk setting karir itu di magangnya individual. Tapi latihan di awal itu bisa 2 orang gitu ya untuk anak SMA. Kemudian dari temanya bebas, ya nggak usah yang SD tadi kebanyakan makanan tuh bebas. Belum tentu anak itu nanti berkarir di makanan, enggak, tapi karena level yang SD itu ruang untuk menguji etika, adab, kemudian etos kerja, jadi temanya bebas saja. Nanti SMP mulai terfokus sesuai dengan passion-nya, lalu kalau lanjutnya lagi sesuai dengan benar-benar karir ya, itu peran terbaik yang enjoy, easy, excellent, earn yang di 4E gitu ya. Nah, kalau magang untuk anak-anak mengenal sosok karena dia magangnya di home industry, jadi kenal sosok dari siapa entrepreneur pemilik usaha itu. Jadi kenal. Nanti kalau udah masuk SMP sudah mulai masuk bisa ke home industry level menengah untuk kenal prosesnya, dan baru nanti kalau udah SMA udah mulai mengarahnya pada
bisnis proses atau untuk mulai masuk ke dalam internal diri. Saya perannya apa ya? Apa yang paling gue banget gitu. Nah, itu yang perlu dicari. Kemudian ini yang tadi ya, jadi untuk SD itu uji adab terkait etik, terkait etos kerja, lalu SMP, SMA itu untuk cari knowledge skill baru ya, dari magang itu peroleh skill baru tentang peternakan, skill baru tentang mengolah coklat, skill baru bagaimana membatik, bagaimana dia dealing with customer. Nah, itu di magang yang SMP dan SMA. Kemudian pada level mahasiswa itu kontribusi ilmu. Apa yang dia punya dikontribusikan dalam bentuk medianya di magang gitu. Kemudian ini tempatnya jadi untuk home industry, lalu naik lagi UMKM atau home industry level menengah, instansi swasta untuk SMP, SMA atau pemerintah itu udah mulai bisa ya gitu. Kemudian untuk tempatnya di dalam kota itu SD, di dalam kota saja, nggak usah kemana-mana. Mulai SMP bisa keluar kota, bisa. Kalau sudah mulai mandiri, tangguh, dan orang tua support banget. Karena misal gini deh, dia pinter keramik gitu. Dan keramiknya itu ada di Bali misal. Ya itu menjadi bisnis trip kalau di kami ya itu menjadi bisnis trip, anak keluar kota magang, dia learn to maestro dan dia di luar kota, lalu semuanya dia handle sendiri. Dan bisa juga di luar negeri seperti yang tadi, ya itu di luar negeri 6 bulan berarti dia sudah mulai berlatihnya ketika SD, SMP, SMA tahap awal, baru nanti dia mulai mandiri untuk magang di luar negeri, dan itu pengalaman yang bagus sekali. Bisa dipakai untuk apply kampus ternyata dan nggak pakai tes, cuma store submit skor matematik and English ya, IELTS atau TOEFL gitu. Jadi orientasi magang 6 sampai 9 tahun tuh ada kunjungan biasanya begitu ya. Jadi ini Bapak dan Ibu yang punya anak yang masih kecil atau di Marian ada sekolah yang masih untuk anak usia 6 sampai 9 tahun itu luaskan wawasan, jalin networking, jadi jelajah wawasan dulu. Kemudian untuk ini level 1 ya 10 sampai 14 magangnya aneka rupa, temanya bebas, mulai untuk melihat observasi keberminatan sebenarnya. Binar-binarnya anak itu ada di mana gitu. Fokus tujuan adaptasi anak pada lingkungan baru karena enggak semua anak itu punya adaptability yang tinggi gitu. Biasa di rumah nyaman, kalau di tempat home industry, di tempat instansi, apakah anak itu tangguh, dia agile gitu, atau malah dia protes terus misal gitu. Nah itu yang perlu diuji karena kita tahu ya bahwa bukan orang yang pintar, tapi orang yang pandai beradaptasi sebenarnya yang terkait dengan perubahan zaman yang cepat gitu ya. Jadi itu dilatihkan di situ, ada berinteraksi dengan orang, adaptasi pada lingkungan baru, kemudian 10 sampai 14 itu mana saja network yang mudah dijangkau itu aja magang karena masih terkait observasi keberminatan. Nah, sekarang kalau usia 15 sampai 17, mungkin di sini banyak yang 15 sampai 17, magangnya sudah terfokus menjurus pada minat, bakat, dan deteksi awal karir. Mencari network baru sesuai dengan fokus anak. Jadi bukan orang tua udah papa mama punyanya network ke sini sementara anak enggak di situ, berarti ya tetap orang tua harus ikutin, kemudian pelan-pelan anak juga ikut nyari. Kalau biasanya saya ngajak murid-murid saya dan anak-anak saya untuk ikut. Ya, anak sulung saya itu magang di Microsoft. Ya ada magang di IT ya, dia teknik informatika di ITS barusan lulus. Dia sekarang dia bikin startup talent management. Dia pernah magang di beberapa perusahaan tambang yang ada di Kalimantan, kemudian dia magang di Microsoft Indonesia, dia juga magang di Korea, dia juga magang di Turki, dan semuanya itu terpakai ya sebagai bahan esai untuk apply beasiswa gitu. Dan ketika ke Korea, ketika ke Turki itu juga gratis karena apply-nya dengan esai yang tajam gitu ya. Itu masa di kuliah dan masa di SMA ujung terakhir. Nah, ini
Kalau 18 tahun magangnya udah berbasis talent based project, jadi sudah ketemu talentnya, jadi sudah talent based project, fokus ke 1-2 bidang saja, memperluas peran, memperjelas kebutuhan pengetahuan baru. Apa sih, kan nggak harus semua pengetahuan baru itu diambil ya. Kita cukup menjadi sosok yang spesialis tapi generalis, jadi T-shaped person. Kalau T-shaped person itu berarti in general we have a lot of knowledge, but we have a specialist. We should also having a spesialis gitu ya, punya sesuatu yang kita pakar di situ. Nah, jadi magang itu bisa untuk menguji itu, dan untuk melanjutkan studi, aktivitas terkait yang terkait karir itu perlu diujikan lewat magang. Jadi tak perlu kita menggunakan semua resource kita, dana kita, biaya semuanya dari kita, tapi kita menggunakan resource orang lain, tapi kita masuk sebagai intern gitu ya, orang yang sebagai volunteer, sebagai ya orang yang magang di situ gitu. Nah, ini ada 2 buku magang, boleh kalau mau beli. Ada ini magang mancanegara dengan contoh portofolio dan magang level 1. Mungkin itu Miss Liling, Miss Tatiana, mohon dimaafkan kalau ada kekurangan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bu Dina. Saya sampai tahan nafas nih dengerin ceritanya, soalnya sangat mencengangkan sekali. Maaf ya di bahasa saya Indonesia kasih ya. Nggak apa-apa, sangat-sangat mudah dipahami dan bisa. Nanti ini kita juga ada recordingnya, kita akan share dan kita akan share ini via YouTube kan. Kita akan share ke orang tua yang hari ini dan siswa belum bisa hadir. Ya, gitu. Okay. Kita masih ada waktu 15 menit. Ada beberapa pertanyaan yang sudah di-share ke ke kami melalui form. Boleh. Saya coba bacakan. Bentar ya. Saya nggak ada urutannya sih, jadi saya bacakan. Kalau ada. Oke, sebentar. Ini kalau misal saya punya ini dari Brian Budiarta, second pre-U2, berarti SMA 3 nih Bu, kelas 12 ya. Oke. Apakah kita Brian, are you here? Brian Budiarta, are you here? You want to ask the questions directly? Boleh. Ya, Brian Budiarta. Oke, Go ahead, Brian. Silakan, Brian. All right. So my question is, how do we get this internship? Do we have to find it ourselves, or or will the school provide us companies that we can choose for, or how is it gonna work basically? Oke. Langsung That was saya your jawab. First question ya. Ada 2 ya. Brian ada 2 pertanyaan kan? Yeah. And your Ini second yang question. lebih penting. Yeah. Oke, lanjut yang lain dulu. Boleh? Yang kedua apa? What is your Silakan, Brian, yang yang kedua kedua. itu kayak boleh buka kayak les-lesan kayak piano di sekolah gitu buat internshipnya, kayak itu termasuk internship apa tidak gitu. Kalau buka kayak toko kecil atau jual kayak barang kecil di sekolah atau apa gitu. Oke. Ya. Oke, thank you so much, Brian. Ini dikumpulin dulu pertanyaannya atau Bu Dina langsung jawab? Saya jawab dulu biar nggak lupa. Boleh? Boleh, silakan. Oke. Silakan, Bu Dina. Ya. Brian, actually we have both of them. Itu bisa dua-duanya bisa. Jadi sekolah mencarikan tempat magang, atau orang tua cari sendiri, atau Brian sendiri cari sendiri boleh. Ya, jadi bisa. Jadi mana yang paling cepat itu saja. Ya, itu yang diambil. Jadi sekolah kalau memfasilitasi ada di-share, lalu siapa yang mau gitu, atau orang tua nyari sendiri, atau anak ketemu sendiri searching di Google, ya biasanya ada itu. Nah itu bisa, ya seperti itu. Terus kalau untuk yang kedua bisa les piano. Anak saya itu dulu ketika usia 11 itu magangnya di robotik, di les robotik Creative Kids ya, waktu itu ada di Karawaci ya, di Jakarta. Itu dia magang setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Kan bukanya Sabtu Minggu ya, karena dia sekolah kan, jadi Sabtu Minggu pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, keempat gitu.
itu bisa magang di sana. Dia as assistant teacher, as assistant of trainer robotik gitu. Bisa ya. Kemudian ikut helping apa itu yang peserta kursusnya gitu. Jadi menjadi teacher assistant ya gitu. Bisa. Di toko kecil boleh. Di toko kecil boleh membantu mana saja yang bisa dibantu dikerjakan gitu ya. Ya, Oke, terima kasih Bu Dina. ya, Ya, terima Brian kasih. silakan. Oh, Go ya. ahead. Just Ya, pertama pertanyaanku itu boleh buka kayak gitu-gituan sendiri gitu maksudnya. Terus kayak oh, tinggal entrepreneurship gitu ya. ya Oh, itu project bikin sendiri boleh. Kalau ya bikin buat kan kayak internship gitu, itu termasuk internship apa tidak itu? kalau membuka, kamu mau buka usaha sendiri. Kalau usaha Buka sendiri, iya. oh itu bukan internship. Internship kan mengikuti proses sesuatu yang sudah jalan ya. Iya, oke. Project sendiri tuh, project bisnis ya, project sendiri. Nanti kalau kamu Oke. sudah punya project bisnisnya, lalu kamu nerima anak magang di tempat usahamu, gitu. Saya coba bantu jawab Bu Dina untuk pertanyaannya Brian. Jadi kalau untuk yang entrepreneurship atau mau buka usaha sendiri, ada kesempatan nanti di salah satu term kita akan adakan entrepreneurship itu Brian. Jadi silakan menggunakan slot itu untuk exercise your entrepreneurial skill ya. Untuk window yang term 2 ini, betul, untuk window yang term 2 ini kita fokusnya masih internship gitu. Anyway, it's a very good question ya untuk mempertanyakan sama atau beda nggak. So thank you so much Brian for asking and clarifying on this. Disarankan term 2 fokus dulu, pilih ke tempat yang Brian mau magang. Kemudian nanti di term 3 atau 4 di situ bisa ambil yang entrepreneurial project itu. Gitu. Semoga menjawab Brian. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Ada lagi? Oke. Saya sambil coba cek ini pertanyaannya. Oke, ini dari Sek2. I don't have the number. Oke, I'll pick from Kenso. Kenso Sek4, are you here, Kenso? Yes, Miss. I'm here, Miss. Yes, you mau coba langsung tanyakan pertanyaannya, Kenso? Miss, kayaknya tadi sudah dijawab sama itunya ya, Miss. Pertanyaan saya yang Sama Brian magangnya ya. di mana aja. Ini kan katanya boleh di mana aja kalau dibantu orang tua gitu, Miss. Boleh iya. Dibantu orang tua lebih bagus, sekolah akan lebih terbantu ya. Jadi cepat prosesnya. Gitu. Terima kasih, Miss. Yuk, oke. Oke. Thank you so much Kenzo for the question. Ada lagi di sini yang mau tanya langsung? Silahkan, mungkin dari siswa, orang tua, atau guru. Boleh. Ini mungkin saya pertanyaannya sedikit sambil nunggu pertanyaan yang dari yang teman-teman yang lain Ibu Dina. Boleh. Kalau untuk yang durasi aja. Oh ini oke. Ada pertanyaan dari dari Evelyn, sorry. Hi, one question. Are there opportunities for internship inside Merlion School? For example, certain department like teaching. Yes, Clarice. Yes. Oke. Ini boleh juga ya Bu Dina kalau misalnya magangnya di Merlion School nih sesuai boleh. ketertarikan dan Clarice ya. Boleh. Tiga juga. Iya, saya juga dulu biasa ada magang di internal ya, di internal gitu, di dalam sekolah. Ada yang di cateringnya, ada yang di ada kantinnya, ada di kebunnya, begitu bisa. Anak-anak bisa magang di situ internal ya, di magang internal kita nyebutnya, gitu. Oke. Di unit-unit bisnis sekolah itu boleh ya. Gitu. Ya, oke. Makasih Bu Dina jawabannya. Thank you so much Clarice for asking. Ada satu lagi pertanyaan ini, kalau misal mau magangnya di Google Indonesia, bisa nggak sekolah bantu masuk? Oke, Bu Dina, gimana Bu Dina? Iya, ya kalau di Google Indonesia dia ada minimumnya 18 tahun.
Ya, 18 tahun requirement-nya ya itu 18 dari 18 tahun, kemudian level bahasa Inggris minimal 5,5, kemudian dia sudah punya jejak magang di beberapa tempat gitu. Gitu. Itu anak Oke. saya waktu itu apply di Google cuman Google Singapura ya, tapi kalau Google Indonesia sama sih, sama. Karena kan itu sama aja. Jadi Iya, betul. ada minimumnya 18 tahun. Tapi kalau kita punya track yang di New Zealand itu juga 18 tahun, tapi anak saya bisa masuk usia 15 karena portofolionya itu banyak sekali jejak magangnya yang relate sama talentnya, jadi itu bisa. Jadi gitu ya. Jadi bikin track dulu ya supaya nanti pas sudah dirasa cukup gitu, nah itu bisa apply gitu ya. Apply, Lebih banyak ya standar requirement-nya sih 18 tahun. Tapi kita bisa mendobrak itu as long Oke. as we have a good portfolio ya gitu. Yang relate dengan apa yang dituju itu. Oke, ini yang tanya Sek 4 atau kelas SMA 1. Jadi waktunya masih cukup ya Bu Dina, Oh kumpulin dulu ya. jejak. Nah, jejaknya dikumpulin dulu nanti bisa dijadikan target untuk magang di Google Iya. Indonesia ya. Iya Sekarang bisa. kumpulin dulu gitu. Jadi kalau dia IT, banyakan IT. Ya, banyakan pokoknya relate aja yang harus ada hubungannya gitu. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan satu lagi masuk how to apply to universities dari Oke. Colin boleh do you mind to share Colin oke. Are you here Colin? Maksudnya apply magang atau masuk kampus ya? Colin mau tanya langsung unmute. Ya, silakan Colin. How to apply for universities? Apply for as a student or as for internship? For internship. Internship. Berarti kalau di kampus, apply di kampus itu, kampus aja sekarang kan pada ngirim mahasiswanya ya untuk magang gitu ya. Jadi kalau magang di universitas itu kayaknya itu nanti banyaknya urusan administrasi atau asisten dosen gitu ya. Berarti ya harus menjadi mahasiswa dulu gitu. Gitu kalau magang di kampus gitu. Tapi kalau apply kampus lewat portofolio magang atau lewat esai ya setelah SMA gitu. Mungkin gitu, Miss. Coba. Oke. Ya, boleh. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita akan buka di sesi lain ya Bu Dina untuk fasilitasi apa namanya saya dan tim lain untuk lebih gather pertanyaannya gitu. Kemudian ini ada pertanyaan follow up dari Evelyn. Is there any design department that I can intern in Merlion School? Okay, we'll discuss further with you. Yes, boleh banget. Oke. Bisa as assistant teacher. Ya boleh. Jadi ada role-role-nya mana yang tertarik gitu ya. Ini juga belajar kenal peran juga ya Bu Dina ya. Iya, biasanya ada di kalau di itu ada dapurnya, berarti magang di dapur, magang di kantin, magang di library, magang di kelas gitu. Bahkan ada murid saya yang dia magang di jemputannya. How to coordinate itu, transportation bisa. Ya, tergantung senangnya aja. Itu kaitannya sama kayak logistik gitu ya Bu ya. Iya, ada di belajar logistik jadwal. Iya, bisa juga magang di general affairs gitu. Nggak apa-apa. Bisa. Oke. Ada lagi? Miss ngeheng kah? Halo? Ya, silakan. Ya, go ahead. Silakan kalau mau ada yang nanya.
Halo? Halo? Mungkin di chat nggak, saya nggak dengar suara apa-apa ya. Ya, belum. Oke. Oke. Boleh Oke, kalau ada ada lagi pertanyaan, guru yang nanya boleh. silakan. Atau guru, teachers, if you do have any question atau ada pertanyaan, silakan juga. Para orang tua juga silakan. Tadi saya Oke. Mas, am I still connected? Ya, ya, baru. Thank Kelihatannya you. nggak stabil nih koneksinya. Oke, Nah. sorry for the interruption. Bu, saya ada pertanyaan nih. Kalau misal yang jangka panjang, nah ada Mm-mm. tadi kan ada yang sampai kayak di Bali, kemudian Mm-mm. ada yang di luar negeri. Nah, itu apa namanya, bisa di-share nggak Bu Dina? Bagaimana strateginya? Oh, terkait akademik, ya, Ya, betul, sekolahnya. betul. Karena kan kalau sampai Ya, ya. berbulan-bulan itu kan berarti kan nggak masuk sekolah ya. Iya, jadi gini, kalau di AB Home, kalau SMA itu magangnya kan 1 bulan ya, 3 minggu, minimal 3 minggu. Jadi biasanya anak-anak sudah mengetahui dia ada di bidang apa, passion-nya, jadi dia fokus untuk mendalami ke situ. Nah, sekolahnya dia akan belajar mandiri. Belajar mandiri, jadi kita kasih dia akan belajar mandiri sih di rumah gitu atau di tempat magangnya, nggak apa-apa dia bisa. Tapi nggak semua mata pelajaran itu dia pelajari, hanya yang apa ya, yang relate dengan jurusan yang dia mau cari gitu. Jadi nggak harus semuanya bagus. Semuanya di bawah KKM nggak apa-apa, standar aja, minimal aja. Tapi yang untuk dia passion-nya itu dia yang kejar gitu. Misal kalau food teknologi tadi berarti dia hanya dikasih beban itu di biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Gitu. Itu aja. Yang lainnya kasih standar minimal, enggak ada tugas apapun. Gitu. Oke. Ya, fokus sama kekuatannya gitu ya Bu Dina Iya, ya. heeh. Nah, kalau yang ada murid saya yang sekarang di Jepang itu dia terkait desain. Jadi dia hanya bahasa Inggris, matematika, kemudian geografi, sudah itu aja. Dan ada desain, memang desainnya bagus. Lainnya enggak dikejar. Lainnya standar minimal dengan soal yang gampang banget itu aja sebisanya. Gitu. Oke. Ya, apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka sudah sangat amat memfasilitasi ya Bu Sekarang, Dina ya. dulu kan tanda Ya. ya. Kalau dulu kan direstui dan kayak didukung. kita agak tricky ya. Yang ini udah deh kamu belajarnya seadanya, yang penting KKM-nya 6 ya sudah 6 banget, bener 6, 5,7 ya udah dibulatin jadi 6 gitu. Tapi yang lain bisa 9, bisa 10, biologinya, matematikanya, kimianya. Kalau anak fakultas kedokteran dia magang di rumah sakit jiwa 1 bulan, murid saya. Ya. Ya gitu. Ya, jadi enggak masalah. Enggak harus semuanya pinter kan ya. Ya, betul. T-shape ya, T-shape ya Bu Dina, generalis specialist ya. Iya, T-shape person. Jadi yang generalis itu asal enggak kuper banget gitu, orang ngomong bisa ngerti gitu. Tapi harus punya yang expert in something ya, harus punya gitu. Betul, betul, uniqueness. Ya, gitu. Oke. Ada lagi dari teman-teman di sini yang mau tanya? Oke, kalau belum ada ini waktunya pas Bu, jam 3.31. Jadi saya akan gunakan kesempatan ini untuk tutup sesinya. Terima kasih banyak Bu Dina, Miss Tatiana juga, tim Merlion, parents, dan juga siswa Merlion School untuk menghadiri webinar internship ini. Semoga cukup untuk mematik, udah mulai research ya. Aku mau kemana di sini gitu, terus mulai ngobrol. Feel free to talk to us, feel free to talk to Merlion team to facilitate and accommodate your internship journey. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat melanjutkan kegiatan ataupun beristirahat. Sampai ketemu. Mohon maaf jika ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, makasih.